kita sudah belajar tentang sistem diskrit, dan juga kita sudah belajar tentang sistem diskrit yang dinyatakan dalam bentuk impuls respon. Jadi kalau kita punya impuls respon, bagaimana cara kita menghitung outputnya. Nah, pada video ini kita akan belajar tentang sistem diskrit yang dinyatakan dalam bentuk transfer function. Saya akan mulai dari slide yang sudah pernah kita pelajari ketika kita mempelajari sistem diskrit. Jadi saya akan ingatkan lagi bahwa sistem diskrit bisa dinyatakan dalam dua bentuk. Bentuk yang pertama adalah impuls respon, yang seperti ini, jadi HN. Bentuk yang kedua adalah dalam bentuk transfer function. Nah, dalam pelajaran sebelumnya kita sudah belajar jika satu filter dinyatakan dalam bentuk impuls respon, kita tahu angka-angka impuls responnya, maka jika kita punya XN, kita bisa menghitung YN. Nah, video ini saya akan masuk ke sistem diskrit dan transfer function. Jadi kalau saya punya sistem diskrit atau filter digital yang dinyatakan dalam bentuk transfer function seperti ini, maka bagaimana caranya saya menghitung output jika saya memiliki input. Oke, saya akan memberikan contoh di sini. Jadi kita punya suatu filter digital atau sistem diskrit dengan transfer function Hset sama dengan Z min 2 dibagi Z kali Z min 0,5 kali Z min 0,8. Nah, karena ini dalam bentuk transfer function dalam domain frekuensi, maka sistemnya dinyatakan dalam Hz, inputnya kita nyatakan dalam Xz, outputnya dalam YZ. Nah, kita tahu YZ itu kalau dalam domain frekuensi berarti cuma Xz dikali dengan Hz. Nah, seperti kita ketahui bahwa input kita pada umumnya dalam bentuk Xn. Jadi input kita seperti ini, Anda lihat Xn. Jadi X0, X1, X2, X3, X4, bukan Xz. Jadi input kita dalam domain waktu. Xn adalah domain waktu, bukan dalam domain frekuensi. Bagaimana caranya kita hitung output? Kita punya dua alternatif. Alternatif pertama adalah kita punya Xn ini, kita transfer dulu menjadi Xz. Sesudah itu kita bisa menghitung YZ, tadi kita sudah tahu jadi XZ dikali HZ. Setelah kita ketemu YZ, kita transfer balik untuk dapat YN. Ini salah satu cara. Tapi cara ini tentunya tidak terlalu sering dipakai karena melibatkan transfer, ini namanya transformasi Z dan inverse Z. Proses ini terlalu rumit, sehingga yang biasa dipakai adalah kita merubah persamaan Hz ini supaya kita bisa menghitung YN langsung dari Xn. Ya, jadi contohnya seperti ini sinyal yang kemarin kita pakai ketika kita menghitung filter dengan impuls respon. Jadi ini inputnya X0, X1, X2, X3, dan seterusnya. Angka-angkanya sudah ada di sini. Dan Anda tahu yang pertama kali masuk adalah X0. Jadi saya sudah urutkan menurut urut yang akan masuk dulu. X0 dulu, X1, X2, X3, X4, dan seterusnya. Kebetulan saya punya sampai dengan X20 atau ada 21X. Ini akan masuk. Sehingga filter yang dinyatakan dalam transfer function, kita membuat inputnya dalam Xn saja, bukan Xz. Dan kita berusaha untuk bisa menghitung output YN langsung dari Xn dan Hz ini. Nah, caranya bagaimana? Saya akan tunjukkan caranya kita menghitung. Oke, jadi ini filter kita. Sekarang saya akan tulis lagi di sini. Jadi Hz sama dengan Z min 2 dibagi Z kali Z minus 0,5 kali Z minus 0,8. Sekarang saya akan kalikan ini, sehingga saya akan jadikan polinomial. Atasnya tetap Z minus 2, yang bawahnya ini Z, kemudian yang ini saya kalikan. Z kali Z akan menjadi Z kuadrat, kemudian Z kali min 0,8, min 0,8 Z, min 0,5 Z, jadi min 1,3 Z, kemudian min 0,5 kali min 0,8 jadi plus 0,4. Kemudian ini Z-nya saya kalikan ke dalamnya, maka saya akan dapat di sini, saya tulis lagi, Hz sama dengan, di atasnya tetap Z minus 2, yang bawahnya jadi Z pangkat 3 kurang 1,3 Z pangkat 2 tambah 0,4 Z. Nah, sampai di sini kita sudah berhasil membuat persamaan Hz menjadi polinomial. Nah, cuma untuk menyelesaikan ini kita harus membuat set itu pangkatnya 0 atau pangkat negatif, tidak boleh pangkat positif. Mengapa demikian saya akan sampaikan kemudian. Tapi
Intinya kita jadikan Z pangkatnya 0 atau negatif. Maka caranya bagaimana? Caranya kan ini Z pangkat 3, maka saya harus kali dengan Z pangkat min 3. Supaya sama, maka pembilang dan penyebut saya kali dengan Z pangkat min 3. Gitu ya. Sehingga, karena ini jadi 1, Z pangkat min 3 bagi Z pangkat min 3, 1. Kalau 1 kali sesuatu, kan tidak ada pengaruhnya. Nah, sekarang saya lihat bahwa segini, saya tulis lagi, Z kali Z pangkat min 2, min 3 berarti jadi Z pangkat min 2. Min 2 kali Z pangkat min 3 berarti jadi min 2 Z pangkat min 3. Kemudian penyebutnya Z pangkat 3 kali Z pangkat min 3 jadi 1. Kemudian ini 1,3 Z pangkat 2 kali Z pangkat min 3 berarti jadi Z pangkat min 1. Kemudian yang ini akan jadi 0,4 Z pangkat min 2. Maka sekarang kita sudah punya HZ di mana Z semuanya berpangkat negatif. Nah, kembali di sini kita tahu YZ sama dengan XZ kali HZ. Atau saya bisa tulis HZ itu adalah YZ dibagi XZ. Maka di sini saya bisa jadikan ini HZ itu adalah YZ dibagi XZ. Oke, jadi saya tulis di sini YZ dibagi XZ itu sama dengan, saya tulis lagi, Z kuadrat minus 2Z pangkat min 3, ini Z pangkat minus 2 ya, 1 minus 1,3 kali Z pangkat min 1 tambah 0,4 kali Z pangkat minus 2. Nah, kalau kita punya pecahan seperti ini yang sama dengan, maka kita bisa kalikan. Ini dikali ini akan sama dengan ini kali ini, gitu ya. Sekarang saya mulai dulu dari YZ dikali ke bawah. YZ kali 1 maka akan jadi YZ. Kemudian YZ dikali min 1,3 Z pangkat min 1 berarti jadi min 1,3 YZ kali Z pangkat minus 1. Kemudian yang ini menjadi plus 0,4 YZ dikali Z pangkat minus 2. Sama dengan, sekarang X-nya saya kali ke sana, berarti jadi XZ Z pangkat minus 2, kemudian sana minus 2 XZ Z pangkat minus 3. Oke, sampai di sini maka langkah selanjutnya kita harus berubah dari YZ kita rubah jadi YN. Caranya bagaimana? Kita memakai yang namanya transformasi Z. Nah, saya belum jelaskan terlalu banyak tentang transformasi Z, tapi transformasi Z. Saya belum terlalu banyak jelaskan tentang transformasi Z, tapi ada beberapa transformasi yang bisa saya kasihkan sekarang. Yang pertama adalah misalnya X ya, saya pakai X saja. Kalau XZ, maka ini kalau ditransformasikan akan menjadi XN. XN kalau ditransformasi ke Z jadi XZ, XZ ditransformasikan ke N jadi XN. Ini kalau X, kalau Y ya jadi di sini juga Y, kalau huruf apa saja hurufnya sama, gitu ya. Yang kedua yang perlu Anda tahu adalah kalau misalnya XZ kali Z pangkat min 1, ini kalau ditransformasi Z kan akan menjadi XN min 1. Sama juga kalau misalnya yang ini pangkat minus 2, maka di sini jadi minus 2. Nah, atau dengan kata lain kalau saya buat secara umum, ini jadi minus A, maka ini jadi minus A. Oke? Apa itu XN minus 1? XN minus 1 artinya XN yang di-delay 1. XN minus 2 artinya X yang N-nya di-delay 2 kali. Jadi kalau ini berarti X yang di-delay sebanyak A. Oke ya. Jadi dari sini, dari dua pasang yang sederhana ini dulu, kita akan mengerjakan transfer function kita. Jadi di sini. Saya akan transformasi sekarang. Kalau YZ, kita pakai pola yang ini, berarti akan jadi YN. Kurang 1,3 YZ Z min 1. Pakai pola yang kedua berarti jadi 1,3 Y
N minus 1. Yang sebelahnya menjadi 0,4 Y N minus 2. Gitu ya. Kita pakai pola yang ini. Sama juga, sama dengan yang ini X set min 2. Berarti jadi X N minus 2. Kemudian yang ini menjadi minus 2. Yang sebelah sini, yang ini akan jadi X N minus 3. Oke, saya pasang garis dulu sini. Dari sini maka sekarang saya bisa sederhanakan. Ini tanda sama dengannya di sini. Saya pindahkan semua ke sebelah kanan tanda sama dengan. Tinggal YN saja. Berarti saya bisa tulis gini. YN sama dengan, saya tulis dulu yang ini. Jadi X N min 2 kurang 2 kali X N minus 3. Kemudian yang ini saya pindahkan ke sebelah sana, berarti tandanya jadi plus. Plus 1,3 Y N minus 2. Kemudian, Y N minus 1. Kemudian yang ini plus 0,4 dipindah ke sebelah kanan tanda seberangan jadi minus. Maka jadi minus 0,4 Y N minus 2. Oke, dengan ketemunya persamaan ini, maka sekarang kita sudah punya persamaan untuk menghitung YN. Jadi kalau kita punya input XN, kita pakai persamaan ini, maka kita bisa menghitung YN. Anda lihat sini, YN tergantung apa? YN tergantung XN, tapi bukan XN yang sekarang. XN terdelay 2, XN terdelay 3, dan tergantung output. Output yang terdelay 1 dan output yang terdelay 2. Jadi saya ingin jelaskan, YN itu apa? Misalnya, YN itu adalah output pada saat sekarang. Maka YN-1 adalah output yang waktu lalu. YN-2 adalah waktu 2 yang lalu. Atau gini, gampangnya, kalau YN kita sebut output hari ini, maka YN-1 adalah output kemarin. YN-2 adalah output 2 hari kemarin. XN-2 adalah input 2 hari kemarin, XN-3 input 3 hari kemarin. Oke, jadi itu kita bisa hitung. Itu kalau pakai hitungan hari. Kalau ini kan bukan hari, tapi nomor urut. Jadi Y yang sekarang adalah X2 sebelumnya, kali 2 X3 sebelumnya, ditambah 1,3 kali Y sebelumnya, kurang 0,4 dari Y2 sebelumnya. Begitu ya. Nah, sampai di sini saya ingin menjelaskan kenapa pangkatnya harus negatif. Anda bayangkan kalau pangkatnya positif. Pangkat 3, berarti di sini kan jadi minus A. Maka ini nanti jadi X, N, plus A. Gitu ya. Kalau N minus A adalah, atau N, misalnya saya ambil contoh A-nya 1 ya. Kalau N min 1, jadi misalnya saya contohkan sini ya. Kalau saya punya X, Z pangkat positif. Saya pakai angka saja, positif 2 misalnya gitu ya. Ini kalau ditransferkan seperti ini, maka akan jadi XN plus 2. XN plus 2 artinya XN 2 yang akan datang. Kalau ini yang terjadi, maka kita akan sulit menghitung. Karena misalnya saja ya, kalau ini plus, maka output yang sekarang akan tergantung input 2 hari ke depan, atau output yang sekarang akan tergantung input yang ke depan 2. Kalau minus, input yang sudah lewat, input yang terdelay. Kalau plus, input yang ke depan. Ini akan susah. Karena kita nggak mungkin output sekarang tergantung input yang masih akan datang. Kalau kita di dalam kehidupan, output yang sekarang tergantung input besok. Tidak mungkin. Output sekarang harus tergantung input sekarang atau input kemarin, gitu ya. Sehingga pangkat-pangkat di sini harus negatif. Kalau pangkat negatif, maka tidak ada yang tergantung pada hari esok, tapi tergantung pada yang kemarin. Kira-kira gambarannya itu. Kembali di sini, jadi saya sudah punya persamaan YN, ini saya hapus saja supaya tidak buat bingung. Saya sudah punya persamaan YN, sehingga saya sudah bisa menghitung outputnya. Oke, persamaan YN-nya sudah saya tulis di sini. Jadi ini YN yang ini ya. Saya nggak mungkin tulis di sini, terlalu kecil, saya tulis di atas itu. Sekarang marilah kita menghitung. Kita mulai menghitung dari
Y0. Y0 berarti N-nya 0. Y0 X N min 2. Berarti 0 min 2 jadi X min 2. Min 2 kali X N min 3, X min 3. 1,3 Y 0 kurang 1, Y min 1, Y min 2. Ini kalau saya hitung, karena kita punya X mulai dari X0, tidak ada X min 1, min 2, maka ini 0, ini 0, Y juga tidak ada Y minus 1, jadi 0, 0, karena semua 0, outputnya 0. Jadi saya sudah bisa hitung Y 0-nya 0. Sekarang saya akan hitung Y1. Sama, saya masukin N-nya 1, saya ketemu sini jadi X min 1, X min 2, Y0 dan Y min 1. X min 1 berapa? Kita tidak punya di sini, karena kita punya cuma X0. Maka ini saya anggap jadi 0, ini juga 0. Ini Y min 1 juga kita nggak punya 0. Y0 berapa? Y0 kita sudah hitung sebelumnya, ini angkanya. Kebetulan 0. Jadi karena 0 semua, outputnya masih 0 juga. Sekarang kita akan hitung Y2. Y2 adalah, kalau saya masukin 2 di sini, 2 kurang 2 jadi 0, 2 kurang 3 min 1, 2 kurang 1, 1, 2 kurang 2, 0. Jadi seperti ini, maka saya akan dapat X0. X0-nya berapa? Ini angkanya kebetulan 0 di sini, jadi 0. X min 1 masih 0. Y1 berapa? Y1 saya ambil dari sini. 0. Y0 berapa? Y0 ambil dari yang sini, 0. Kebetulan masih 0 semua, maka juga 0. Y3. Masukin N sama dengan 3, akan ketemu seperti ini. Maka X1. X1 0,74. Jadi ini sudah ada 0,74. X0-nya masih 0, karena ini 0, X0-nya. Y2-nya berapa? Y2-nya di sini 0, Y1-nya juga 0. Sehingga nanti hasilnya 0,74. Y4. Kita masukin N sama dengan 4, dapat persamaan ini. X2. X2-nya 1,37, jadi ini 1,37 minus 2 kali X1. X1-nya berapa? X1-nya 0,74 plus 1,3 kali Y3. Nah, 1,3. Y3-nya berapa? Y3-nya kita dapat dari sini. 0,74 minus 0,4 kali Y2. Y2-nya 0. Jadi ini, maka kita dapat hitungannya 0,85. Y5. Y5 sama, kita masukkan N sama N5, maka akan dapat X3. X3-nya di sini 1,81 minus 2 kali X2 1,37 X2-nya, kemudian plus 1,3 kali Y4. Y4-nya 0,85, berarti 1,3 kali 0,85 yang dari sini minus 0,4 kali Y3. Y3-nya kita sudah punya 0,74. Ini kalau kita hitung keluarnya min 0,11. Demikian juga Y6. Kalau kita hitung Y6, kita masukin nilai X4, X3, Y5 datang dari sini, ini Y5, Y4-nya datang dari sini, kita akan ketemu min 2,11. Dan seterusnya. Sampai ke Y20. Y20 tentunya kita dapat X18, X18 ada di sini, ini X18, X17 ada di sini. Y19 mana? Tentunya kita sudah hitung urut, sehingga kita sudah pernah ketemu Y19 di sini dan Y18. Kita masukin angkanya, ini saya sudah pernah hitung, sehingga saya ketemu 9,81. Jadi inilah caranya, kita sudah dapat persamaan, kita punya transfer function, kita tahu Xn, kita proses sampai kita dapat persamaan seperti ini, kemudian kita bisa menghitung Yn-nya. Nah, Yn ini yang kita pakai untuk menghitung output. Nah, kemarin ketika pada video sebelumnya, ketika saya membuat menghitung output dengan impulse respon, Anda pernah ketemu gambar ini. Tentunya persamaannya kalau transfer function, filter dan transfer function gambarnya seperti apa. Nah, sebelum masuk ke situ, saya ingin memodifikasi sedikit gambar ini. Ini yang impulse responnya, ini dengan impulse response. Saya ingin memodifikasi sedikit gambar ini supaya gambar ini bisa jadi cocok dengan gambar yang akan saya jelaskan nanti. Oke, jadi sesungguhnya Anda ingat ini masuk delay 1, delay 1, delay 1 dan seterusnya. Saya sebenarnya bisa gambarkan seperti ini. Jadi saya gambarkan ada 4. Ini H0, saya tulis cepat aja, H1, H2, H3,
kemudian di sini ditambah, ini tambah, ini ada output. Nah, ketika input masuk xn, maka xn akan ke sini, dia masuk ke sini, kemudian dia terdelay 1 ke sini, terdelay 1 ke sini, terdelay 1 ke sini. Nah, Anda ingat tadi z pangkat min 1 itu yang menyebabkan sehingga jadi ada n-1 atau delay 1. Sehingga saya bisa gambar di sini ada kotak gini. Saya gambar ini z pangkat min 1, artinya delay 1. Di sini saya gambar z min 1 berarti delay 1. Di sini z min 1 berarti terdelay 1. Jadi kalau xn di sini, clock berikutnya baru dia ke sini, clock berikut dia ke sini, clock berikut dia ke sini. Nah, gambar ini saya bisa gambarkan dalam bentuk lain. Jadi bentuknya gini. Ini xn masuk seperti ini. Kemudian xn-nya itu terus dikali dengan H0 seperti ini ya. Kemudian ini ada delay 1 z pangkat min 1, kemudian dikali dengan H1. Kemudian ada lagi delay lagi yang kedua kali dengan H2, kemudian delay lagi yang ketiga z min 1 lagi dikali dengan ini H2 ya, dikali dengan H3. Kemudian semua ini akan dijumlahkan ke sana. Maka ini jadi YN. Oke, jadi gambar ini saya akan gambarkan dalam bentuk seperti ini. Oke, ini kalau impulse respon. Bagaimana dengan gambar seperti ini untuk filter yang dinyatakan dalam transfer function? Nah, kita punya persamaan tadi seperti ini ya. Maka saya bisa gambarkan seperti ini. Input xn ini masuk. Xn tidak ada di sini. Berarti dikalikan dengan 0. Kemudian di delay 1. Ini jadi xn-1 juga tidak ada. Dikalikan dengan 0. Kemudian di delay 1 lagi. Jadi xn-2. Ini dikalikan dengan 1. Ini ya. Di sini kan 1. Kemudian di delay lagi z-1. Kemudian dikali dengan minus 2. Oke. Ini semua hasilnya dijumlahkan. Oke. Ini harusnya sama dengan YN. Tapi masih ada tambahan ini. YN-1. Jadi ini YN ya. Maka saya buat, kalau saya delay 1 kali begini, Z-1, ini kan di sini YN. Karena Z-1 maka di sini YN-1. Berarti YN-1 saya kali dengan 1,3. Ini ya. Kemudian saya delay lagi sekali. Maka di sini ini min 1 ya, minus 1. Maka di sini jadi YN-2. Ini dikali dengan minus 0,4. Nah, 2 ini kalau saya jumlahkan ke sana, maka sama. Jadi ini sama ini dijumlahkan, semua X dijumlahkan. Jadi inilah caranya kita menggambarkan persamaan ini. Kalau kita ingin untuk menggambarkan sama seperti yang kita menggambarkan di impulse respon. Oke, jadi intinya dalam video ini adalah jika saya punya satu filter atau sistem distrik dinyatakan dalam impulse respon, saya bisa menggunakan cara penurunan seperti ini untuk mendapat persamaan YN-nya sehingga saya bisa menghitung output kalau saya tahu XN-nya. Jadi ingat, saya punya transfer function, saya punya XN, saya bisa hitung YN-nya. Ya, demikianlah caranya jika kita mempunyai satu sistem diskrit atau filter digital yang dinyatakan dalam bentuk transfer function, kita sudah bisa menghitung outputnya jika kita memiliki inputnya.